Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifita Oktari. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang komunikasi organisasi dan komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini akan ada 2 poin utama yang akan kita bahas secara rinci. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu di sini kita akan membahas materi tentang komunikasi organisasi. Kita harus memahami dulu nih apa itu yang dimaksud komunikasi organisasi. Setelah kita memahami makna dari komunikasi organisasi, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu kita harus memahami bagaimana kaitan dari komunikasi organisasi dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Komunikasi organisasi. Nah, untuk kita memahami komunikasi organisasi, ada hal mendasar yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami, bahwa komunikasi itu sebenarnya apa sih, dan organisasi itu apa gitu. Nah, setelah kita mengetahui kedua poin tadi, kita bisa mengaitkan hubungan antara komunikasi dan organisasi. Oke, komunikasi. Ya, yang namanya komunikasi itu sudah sangat tidak asing di telinga kita gitu. Yang namanya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak terlepas dari komunikasi. Sehingga komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa terlepas dari komunikasi. Setiap aktivitas yang kita lakukan, segala sesuatunya itu pasti selalu melibatkan komunikasi. Mulai dari kita bangun tidur, ketika kita berada di lingkungan keluarga, kita berinteraksi dengan keluarga. Kemudian ketika kita berada di luar rumah, kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, ataupun di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, ataupun kuliah. Nah, bahkan sampai kita tidur pun, itu kita tidak bisa terlepas dari komunikasi. Nah, itulah pentingnya komunikasi di dalam kehidupan kita. Sementara organisasi, ya yang namanya organisasi ini erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam sebuah organisasi, di mana organisasi ini banyak terdapat orang-orang di dalamnya yang saling bekerja sama dalam menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi itu atau oleh bisnis tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi, maka komunikasi di sini mempunyai peranan yang penting. Komunikasi mempunyai andil untuk bisa menciptakan bagaimana kerjasama tim bisa terjalin dengan baik, maka kita harus menciptakan komunikasi yang efektif pula di dalamnya. Nah, itulah gambaran tentang komunikasi organisasi. Di dalam ilmu ekonomi, bisnis ini adalah suatu organisasi yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya itu sama-sama mempunyai keterkaitan. Nah, jadi di dalam sebuah organisasi ataupun bisnis, komunikasi ini mempunyai peranan penting untuk bisa menjalankan bisnis itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang efektif di dalam sebuah bisnis, maka kita akan bisa menjalin hubungan yang baik antara setiap anggotanya. Nah, dengan adanya hubungan yang baik antara anggota tadi, ini mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman di dalam sebuah bisnis. Apalagi yang namanya sebuah bisnis, di lingkungan bisnis itu kan terdapat banyak orang-orang yang mempunyai karakter yang beragam, kemudian budaya yang beragam. Jadi setiap orang itu mempunyai karakternya masing-masing. Nah, dengan adanya komunikasi yang efektif, tentu ini akan bisa mengurangi ataupun mengantisipasi kemungkinan perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, itulah mengapa pentingnya komunikasi dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah organisasi. Apalagi di dalam sebuah lingkungan bisnis itu kan terdapat banyak orang-orang di dalamnya yang mempunyai beragam karakter, mempunyai sifat masing-masing yang berbeda tentunya. Kemudian budaya yang berbeda, dan apalagi di Indonesia sendiri itu kan mempunyai budaya yang beragam, suku, adat, tradisi, dan lain-lainnya itu kan beragam di Indonesia. Jadi maka penting kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis tadi. Apalagi ya dalam sebuah bisnis kan
kita itu tentunya mempunyai target, entah itu target di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi untuk menciptakan bisnis yang bisa mencapai target, maka kita juga harus menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya ketika kita berada di lingkungan di suatu tempat tertentu, di tempat kita melakukan bisnis, maka kita juga harus melakukan survei ataupun kita harus peka dengan lingkungan sekitar. Kita harus menyesuaikan, karena dengan penyesuaian itu kita bisa mengantisipasi kesalahpahaman tadi, sehingga bisnis yang dijalankan tadi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selain itu juga di dalam bisnis kita juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan sampai ketinggalan dengan tren yang selalu terus berkembang. Jadi jangan hanya itu saja, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan tadi kita harus peka gitu. Jangan hanya itu saja, sehingga bisnis yang kita jalankan tadi bisa diminati oleh banyak orang. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan kali ini adalah bahwa dalam sebuah organisasi, apalagi bisnis, komunikasi ini mempunyai peran penting di dalamnya. Jadi menciptakan komunikasi yang efektif itu adalah cara yang terbaik agar bisa menjalankan organisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang tadi kita sama-sama bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.